Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Laila Sari dengan NIM 2408050023 akan menjelaskan mengenai one sample sign test. Di sini ada pengertiannya. One sample sign test adalah uji non-parametrik yang dipakai untuk menguji apakah median atau titik pusat sama dengan suatu nilai tertentu, nilai hipotesis. Dalam uji tanda, data yang digunakan bersifat ordinal, yaitu data yang dianalisis hanya berdasarkan tanda positif dan tanda negatif. Nilai nol atau data yang tidak menunjukkan perbedaan tidak disertakan dalam proses analisis. Kemudian, uji ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan cocok untuk data ordinal atau data numerik yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Adapun kegunaan one sample sign test yaitu sangat luas, terutama dalam penelitian bidang sosial, pendidikan, dan psikolog. Untuk ini, bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas perlakuan atau intervensi yang diberikan kepada kelompok subjek, seperti membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode pembelajaran baru atau menilai perubahan perilaku setelah mengikuti program pelatihan tertentu. Adapun tujuan dari one sample sign test adalah untuk mengetahui apakah median suatu sampel berbeda secara signifikan dari nilai median atau nilai hipotesis tertentu. Nah, di sini ada hipotesis one sample sign test. Nah, jenis ujinya tuh uji dua sisi, yaitu hipotesis 0 median sama dengan K, H1 median tidak sama dengan K, kemudian uji satu sisi kanan, H0, median kurang dari sama dengan K, H1 median kurang dari K. Kemudian uji satu sisi kiri, H0, median kurang dari lebih dari sama dengan K, H1 median kurang dari K. Kemudian di sini ada jika N lebih dari jika N kurang dari 25, menggunakan distribusi binomial untuk sampel kecil N kurang dari 25, N sama dengan jumlah observasi tidak termasuk tanda 0. Contohnya P sama dengan 0,5, misalkan nilai peluang dihitung dengan P, X sama dengan K, sama dengan kombinasi N, K, 0,5 pangkat K, 0,5, N, pangkat N dikurangi K, untuk menentukan apakah nilai hasil signifikan. Kemudian jika N lebih dari 25, maka statistika uji untuk uji tanda dihitung dengan rumus Z sama dengan X ditambah 0,5 dikurangi 0,5 N per akar N per 2. Di mana X-nya sama dengan jumlah terkecil antara tanda positif atau negatif, dan N-nya itu ukuran sampel, itu jumlah total tanda positif dan negatif. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam mengerjakan uji tanda sintes. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua itu menentukan tingkat signifikansi alfanya itu. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai statistika uji. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria pengujian atau kriteria daerah penolakan atau penerimaan hipotesis. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Berikut contoh kasus. Seorang guru bahasa ingin mengetahui apakah nilai tengah median hasil ujian bahasa dari 10 siswa sama dengan 70, nilai ujian 70 seperti yang dia duga. Nah, nilai ujian 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nomor absen pertama itu mendapatkan nilai 71, yang kedua 66, yang ketiga 76, dan seterusnya dilihat pada gambar di atas ini. Kemudian dengan taraf signifikansi alfanya itu 0,05, ujilah apakah median skor ujian bahasa sama dengan nilai
median dengan nilai 70. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis H0-nya itu ukuran pemusatan mediannya sama dengan 70 dan H1-nya ukuran pemusatan mediannya tidak sama dengan 70. Di sini menggunakan alfa 0,05 uji statistik pengubah acak binomial X dengan P sama dengan setengah. Kemudian H0, jika H0 ditolak, jika nilai peluang yang diperoleh kurang dari alfa. Kemudian cara memperhitungkan nilai statistik dilihat dari jika nilai siswa lebih dari 70, maka tandanya itu positif, dan jika nilai siswa kurang dari 70, maka tandanya itu negatif. Kemudian jika nilai siswa sama dengan 70, maka diabaikan. Tadi pada tabel sebelumnya kan dijelaskan bahwa pada nilai ujian bahasa. Yang pertama kan tadi ada 71, maka 71 itu lebih dari nilai 70, maka tandanya itu positif, dan 66 tandanya negatif. Untuk 76 tandanya itu positif, 70 itu tandanya karena 70 sama dengan mediana 70, maka kita abaikan. Kemudian ada nilai 68. Nah, nilai 68 ini kurang dari 70, maka tandanya itu negatif. Dan untuk 77 positif, 88 itu positif, 69 itu negatif, dan 82 itu positif, serta 81 itu tandanya positif. Nah, misalkan X-nya itu adalah peubah acak berdistribusi binomial yang memiliki tanda negatif. Nah, maka pilihlah tanda yang eh, paling sedikit. Nah, di sini kan tandanya itu yang positif itu ada 6 dan yang negatif itu ada 3. Maka kita ambil X-nya itu 3 dan N-nya itu 9. Kenapa? Karena tadi ada angka atau nilai 70 sama dengan mediannya itu yang tadi 70. Maka kita abaikan. Jadi banyaknya nilainya itu adalah N-nya itu 9. Kemudian di sini ada rumus P atau probabilitas sama dengan 2P, X lebih dari sama dengan 3 dengan P-nya itu 1/2. Kemudian di sini dimasukkan rumusnya itu 2 kali sigma X dari 0 sampai 3 kombinasi X dan 9 dikali 1/2 pangkat X dikali 1 dikurangi setengah dikali dipangkatkan 9 dikurangi X. Maka X-nya itu diganti dengan 0 sampai dengan angka 3. Maka didapat sama dengan 2 dikali 0,2539 sama dengan 0,5078 kurang lebih dari 0,05. Nah, nilai dari 0,2539 itu didapat dari tabel distribusi binomial Nah, berikut tabel binomial yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kan tadi N-nya itu ada 9, kemudian P-nya itu 1/2 atau 0,5, maka X-nya itu tadi 3 ya, dilihat dari yang ditandai warna biru, yaitu hasilnya tuh 0,2539. Nah, maka kesimpulannya itu karena P-nya itu sama dengan 0,5078, ini didapat dari tadi hasil tabel distribusi binomial dikalikan 2, lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data atau mediannya itu untuk nilai ujian tersebut tidak berbeda secara signifikan dari nilai 70. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.